kurikulum apa itu Bun? 2013. COVID ya, yang menyesuaikan. Kita tuh jadi yang belajarnya ya kita pantaunya dari kita aja kirim video atau foto itu memakai numerasinya tuh kayak benda-benda yang di rumah aja, kayak mungkin menghitung bawang merah, bawang putih gitu. Terus kalau misalnya namanya siapa Ani ya, menirukan namanya memakai bawang putih atau benda-benda yang ada di dapur gitulah Bun. Gitu kita menghitung bantal, menghitung benda-benda yang ada di ruang tamu yang sesuai dengan bentuk gitu, warna gitu. Artinya semua memanfaatkan alat dan bahan yang ada di rumah masing-masing ya Bu, karena masih PJJ. Belum ada yang luring? Tidak diizinkan Ibu. Belum diizinkan. Oke, terima kasih Bun. Ya, selamat bergabung ya. Nah teman-teman itu tadi yang daring. Ada yang sudah luring? Ada yang sudah luring? Paling tatap muka terbatas Bu. Ya, ada yang sudah mengadakan kegiatan pembelajaran, anaknya sudah datang walaupun tidak setiap hari. Siapa? Ada Bekasi nggak? Bekasi itu sepertinya ada sebagian yang sudah masuk deh. Depok juga Bu sama, Depok, kemudian Tasikmalaya juga sebagian. Kalau Garut gimana? Kita tanya pengawas penilainya boleh nggak? Boleh dong. Mami Nunung sudah hadir. Mi, apa kabar Mi? Diklik, tinggal diklik. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mi, kalau di Garut masih daring full atau sudah ada beberapa yang masuk? Kayaknya memang kalau dari ketentuan dari kabupaten kota sendiri memang harusnya full, Bun. Tapi kadang-kadang ada aja yang nyuri-nyuri gitu. Kayak gitu, tapi nggak terbuka. Ya. Oke. Ya, makasih ya Mi. Selamat bergabung ya. Baik teman-teman, itu tadi ada beberapa ya variatif dari kondisi di lapangan sekarang ya, gitu ya. Jadi memang kita semuanya daring, tapi kebayang nggak anak 3 tahun kemudian dia melihat gurunya yang tidak pernah dia kenal sama sekali nari-nari di monitornya gitu. Jadi memang harus banyak cara untuk mengimprove kreativitas mereka. Kita akan panggil narasumber kita, Teh Irma. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ya Allah, subhanallah. Teman-teman luar biasa ya hari ini Teh Irma di sela kesibukannya. Jadi dari pagi sampai dengan malam pasti beliau akan memberikan ilmu kepada banyak orang. Dan siang ini terima kasih sekali lagi Teh. Semoga Teteh selalu sehat ya, selalu bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Teman-teman sudah bergabung dengan kita 301 dengan kita semua 301 partisipan, dan hari ini seperti yang tadi sudah kita sampaikan di awal ya, kita akan membahas tentang praliterasi dan pranumerasi pada anak usia dini. Selama 2 jam kita akan bersama dengan Teh Irma. Ada yang panggil Bu Irma boleh nggak? Boleh, biar kelihatan agak tua dikit gitu. Oke. Teteh diserahkan waktunya ke Teteh 2 jam, nanti kita akan ngobrol, kemudian nanti ada tanya jawab dan sebagainya. Mangga Teh. Terima kasih Bu Nurul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Luar biasa ya Bu Nurul. Bu Nurul jangan di-off dulu, audio juga ya ngobrol. Kalau Bu Nurul tadi nggak boleh ngajak ngobrol saya karena lagi makan siang. Ya gimana sayang? Mudah-mudahan stabil ya internetnya. Bagus nggak Bu internetnya? Sangat jelas. Oke, katanya yang daftar itu sebenarnya hampir 600 ya. Betul. Sebenarnya saya tuh pengen tanya sebenarnya ngapain sih pada ikut pelatihan siang-siang lagi BDR gitu kan, ikut pelatihan. Terus materinya tuh bukan materi lama, materinya adalah materi yang sehari-hari sudah kita kuasai bersama. Sehari-hari sudah dilakukan. Sebenarnya ngapain sih mau ikut pelatihan? Kangen gitu sama Bu Nurul. Iya, kembali. Oke. Coba tulis dong di chat kenapa coba pengen ikut pelatihan hari ini.
sebenarnya ngapain sih gitu kan. Ini ada dari Kalimantan, ada dari Bali, ada yang mahasiswa, ada dari Garut, ada dari Sukabumi, kemudian dari Depok, dari Minahasa, tuh jauh-jauh dari Tasik, ya, kemudian dari mana lagi, dari Sumedang, dari Bukit Tinggi, Sumatera Selatan, oh luar biasa ini. Kemudian dari mana lagi nih? Saya pengen tahu ngapain sih? Apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan? Apakah mau ketemu dengan Teh Anit yang cantik jelita? Oh, jadi teman-teman, kalau Teh Irma bertanya seperti itu, sebenarnya sudah pada jawab, dan itu membuat saya agak sedih. Semuanya kangen Teh Irma, bukan kangen sama saya. Jadi saya tuh kaget juga ketika Bu Nurul bilang, Teh ini udah 500 kan. Semalam tuh ada yang ini nih, ada yang apa ya, ada yang WA. Sementara saya lagi sibuk rapat kan, Bu tolong deskripsikan materi Ibu tuh apa aja. Saya akan mengajak teman-teman. Terus saya bilang, udah Bu nggak apa-apa, udah 500 kok gitu kan. Saya juga hektik gitu ya, saya nggak bisa nulisin karena memang saya baru tadi cerita kegiatan tuh berderet-deret gitu kan. Gitu. Jadi katanya ada yang kangen, ada yang penguatan, ada yang mau belajar, gaya mau belajar. Emang ya Allah. Siang-siang ada yang kangen suaranya katanya. Pasti banyak yang kangen Teh. Ternyata banyak yang kangen ya. Saya juga kangen loh sama ibu-ibu. Minimal kita ketemu sekarang. Hahaha ya, hahaha apa Teh? Bu Nunung hahaha. Jadi apa ya? Kita bersenang-senang ya hari ini gitu. Kadang-kadang kenapa sih mengajar itu sesuatu yang diharapkan. Jadi mengajar itu mengajar, sharing, berbagi itu adalah sesuatu yang menyenangkan kalau buat saya secara pribadi dibanding untuk rapat yang bikin kepala pusing ya Bu Nurul ya. Jadi kalau kita, nah ini ya Bu Eti ya, jadi biar refresh, biar nggak jenuh BDR terus, berasa ini ya, berasa kita ketemu lah gitu kan, say hello, apalagi tadi sama Bu Nurul udah diajak berjoget kopi dangdut gitu kan. Jadi siang ini kita akan banyak sharing Bu Nurul, karena yang kita bahas adalah bukan sesuatu yang baru, ini adalah sesuatu yang lama, yang berulang kali ada, yang tiap kali kita juga melakukannya gitu kan. Nah, cuman sudah sesuaikah yang diharapkan, atau sebenarnya ada yang lain gitu kan, gitu ya. Jadi kita santai saja ya, kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil ya siang-siang inilah, siang-siang biar nggak bete ya Bu Wiwin. Mana dong senyumnya Bu Wiwin Winarti? Nah, ini senyum dulu ya. Udah pakai kerudung sama dengan saya warna merah. Ya, jadi kita bahagialah ya, gitu. Kalau yang sedang kurang enak badan, gak apa-apa ditutup kameranya ya Bu Asmani. Semoga cepat sehat ya. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman kita yang kadang-kadang ada yang lagi isoma, Bu Ika Sartika sehat kan? Nah, sehat gitu kan. Mudah-mudahan kalaupun yang ada yang sedang kurang sehat, Bu Nurul, mudah-mudahan justru menjadi ini ya, menjadi kegiatan ini menjadi penghibur. Iya. Ya, ini Bapak Aulia Ilham atau Bapak ya? Bapak. Nah, Bapak, ada Pak Aulia Ilham. Kayaknya bukan Bapak deh, Emas ini kayaknya masih muda dibanding saya. Benar, ya. Tahu diri kan kalau udah tua. Berasa aja masih muda. Oke Bu Nurul, apakah ada yang ingin bergerak-gerak dulu ataukah kita akan langsung saja? Langsung Teh kayaknya. Sudah nggak sabar nih kayaknya mereka. Sudah nggak sabar, baiklah. Mari kita mainkan. Oke, kita lihat di sini. Apakah sudah terlihat? Sedang proses Teh, starting. Oke. Oke. Baik. Materi tentang pra-literasi dan pra-numerasi pada anak usia dini. Nah, ini ketika bicara
pra-literasi dan pra-numerasi pada usia dini. Tadi sebenarnya Bu Nurul sudah bicara ya, ini sebenarnya calistung gitu, pikirannya langsung calistung gitu kan, pra-literasi dan pra-numerasi pada anak usia dini. Maka sebenarnya seperti apa sih yang kita harapkan? Dan kenapa kita, tadi kalau Bu Nurul sampaikan, kita bikin, waduh Bu, ini saya kondisi sendirian di rumah, dan ada yang membuka pintu, bolehkah 5 menit saya tutup? Siap. Baik. Oke, teman-teman sambil menunggu, Teh Anit, ternyata kita masih ada 3 door prize, Teh Anit. 3 door prize yang dari Dexton itu masih ada, jadi nanti tolong disiapkan 3 orang yang akan mendapatkan door prize. Oke, Teh, silahkan. Ya. Mohon maaf ya, kondisi saya sendirian di rumah, jadi diketok-ketok nggak ini nih. Jadi Bapak Ibu, kita berharap bahwa literasi, numerasi ini dilakukan betul di negeri kita ini. Kenapa sih? Ada hal yang saya secara pribadi sedih sebetulnya Bu Nurul. Gitu. Dan ini saya rasa ini menjadi tanggung jawab kita semua. Bapak Ibu, inilah kondisi kita saat ini. Mari kita lihat. Kita dari tahun 2015 ya. Di tahun 2015 katanya banyak siswa yang lancar membaca namun kurang memahami bacaannya. Ini OSHA penelitiannya. Di tahun 2016 di sini ada penelitian dari Sentral Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca. Di tahun 2018 sampai dibilang Indonesia memiliki buruk rupa pendidikan Indonesia, itu di hasil PISA kita di tahun 2018 menunjukkan bahwa nilai kompetensi membaca Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk matematika 72 dari 78 negara, sedangkan sains 70 dari 78 negara. Dan terakhir di tahun 2019, Bank Dunia bahkan menyampaikan bahwa anak Indonesia mengalami learning poverty. Learning poverty adalah kondisi ketika seorang anak berusia 10 tahun bisa membaca namun tidak bisa memahami cerita sederhana. Ini yang sedang kita hadapi. Mari kita lihat dalam kondisi BDR saat ini. PAUD tutup ya Bu ya? PAUD tutup. Terus anak-anak kita pada kemana tuh sama orang tuanya, Bu? Pada pergi kemana, Pak? Coba boleh tulis di chat. Boleh tulis ke chat. Ketika PAUD tutup, kemanakah anak-anak kita pergi? Ke mall, ke tempat les. Banyak anak-anak kita yang pergi ke tempat les atau bimbel. Apa yang dikejar oleh orang tuanya? Apakah yang dikejar oleh orang tuanya? Ketika pergi ke tempat les atau bimbel, calistung, bisa membaca, baca tulis, lesnya di rumah, pegang HP. Nah, orang tua khawatir ketika anak-anak tidak PAUD, maka anak-anak kemampuan calistungnya tidak terpenuhi. Tetapi yakinkah kita jika anak-anak kita bisa membaca dan juga memahami maknanya? Ataukah ternyata berdasarkan penelitian, anak-anak kita bisa membaca namun tidak memahami maknanya? Inilah titik berangkat kita, Bu Nurul. Kenapa saya mengajak tadi, yuk Bu Nurul bikin buku deh, biar ngasih inspirasi kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua atau guru untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dengan cara yang benar. Jadi sekarang yang kita tekankan adalah bagaimana kita menstimulasi anak-anak kita baik kemampuan literasi maupun kemampuan numerasi dengan cara yang benar. Oke, sekarang
saya ingin, boleh nggak ya, saya minta dibukain Bu Fitri Astuti dari TK Tunas Bangsa Keramat Mulia. Ya. Silakan Bu Fitri untuk unmute. Assalamualaikum Bu Fitri. Bu Fitri, apakah dirimu ada? Sudah kita unmute tapi oke, coba. Bu Fitri, halo. Sudah respon nih. Halo Bu Fitri. Bu Fitri. Iya, Bun. Bu Fitri, menurut Bu Fitri gimana nih anak-anak kita di masa pandemi ini, apalagi ya, kata Bu Fitri anak-anaknya diajarin calistungnya gimana nih Bu Fitri? Dikaitkan dengan hasil dari Bank Dunia ini Bu Fitri, gimana nih Bu Fitri? Kalau di PAUD itu kan kita dengan ini Bun, sambil bermain ya. Dan alat medianya yang ada di rumah masing-masing. Jadi tentunya kita berbeda dengan yang di bimbel. Kalau di bimbel itu kan mereka kejar paket, jadi ingin praktis. Anak-anak menguasai baca tulis ngitung dan tidak memperhatikan usia ya mereka. Kalau di TK kita dengan melihat usia, jadi kita sesuaikan dengan usia mereka. Kalau kita di sentra agama juga dikaitkan juga dengan agama seperti itu. Dikenalkan angka Arab, tetapi yang baru awal Bun, misalkan baru 1, 2, 3 gitu sampai ke 5, itu juga tidak langsung ya, maksudnya ada proses seperti itu Bun. Oke, terima kasih Bu Fitri, kita beri aplaus dong buat Bu Fitri. Itu adalah kondisi yang terjadi saat ini. Banyak teman-teman kita yang juga mengadakan kursus dengan target 3 bulan bisa. Dan orang tua senang. Karena tuntutan orang tua adalah anak bisa calistung. Kenapa orang tua menuntut begitu? Karena ketika masuk SD dites dulu baca tulis hitung gitu ya. Jadi ini sebenarnya satu siklus ya yang saling terkait, sehingga gimana nih kita guru PAUD sudah diwanti-wanti. Bu Eti, Bu Wati, Bu Indar, Bu Yaya, sudah diwanti-wanti ya. Bu Ana dari Denpasar sudah diwanti-wanti. Pokoknya harus melalui kegiatan main. Karena kita menginginkan anak-anak kita itu bisa membaca dan memahami maknanya. Nah dari sini dulu kita yang harus sama nih. Jadi Bu Lela, Bu Lia, Bu Siti Humairoh ya, Bu Mila dari Malang, Bu Rati, Bu Utari gitu. Kita sama-sama nih sekarang, sama-sama berkeinginan bahwa anak-anak kita itu bisa baca tapi juga memahami maknanya. Itu yang harus kita sama-sama dulu, titik berangkat kita disamakan dulu. Kita memiliki tujuan yang sama dulu. Jadi apapun yang akan kita lakukan nanti, bagaimanapun cara menstimulasi kita, tetapi kita berusaha bahwa anak-anak kita bisa membaca dan memahami maknanya. Ini adalah sebagai keinginan kita. Nah, di sini disampaikan ada beberapa penelitian. Katanya Zul di sini 88% siswa yang tidak bisa membaca di akhir kelas 1 mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengejar ke tingkat yang lebih tinggi tanpa investasi yang luar biasa dan mahal. Artinya apa? Artinya memang ketika anak-anak itu misalkan kelas 3 SD atau kelas 2 SD, dia huruf aja belum ngerti, nah maka butuh stimulasi yang lebih tinggi dari orang tuanya, dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Beda dengan kalau di anak usia dini.
Kalau di anak usia dini, di sini disampaikan bahwa kata Heckman 90% perkembangan otak itu terjadi pada usia 5 tahun. Karena itu menjadikan membaca sebagai prioritas pada anak usia dini menghasilkan pengembalian investasi yang lebih besar. Artinya apa? Lebih gampang ngajarin anak-anak usia dini dibanding anak yang udah gede. Gitu, itu lebih mudah. Sehingga kenapa sih kita harus mengajarkan dimulai dari anak usia dini. Nah, sekarang kondisi di lapangan, manakah yang sering kita temukan? Nah, coba silakan tulis di chat. Yang mana yang sering kita temukan? Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Yang manakah yang sering kita temukan? Silahkan tulis di chat. Coba kita lihat, manakah yang sering kita temukan? Wah, hampir sama. Jawabannya adalah gambar 1 ya, yang paling sering ditemukan. Nah, di sini ya. Jadi kayaknya nih Bu Nurul, banyak yang gambar 1 nih di sini. Artinya apa? Banyak yang masih menggunakan buku paket saat mengajarkan membaca. Itu yang kita temukan. Kita lihat secara teorinya. Nah, katanya teorinya nih, ini katanya omnya Bu Heti. Nah, katanya omnya Bu Heti Wahyuningsih nih, Piase, katanya omnya Bu Heti. Ini katanya anak-anak di sini dia melalui kegiatan main, anak menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. Jadi melalui kegiatan main, anak menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. Dengan begitu, maka sebetulnya dari gambar yang ini, manakah yang lebih tepat untuk dilakukan? Nah, silahkan tulis di chat. Mana coba yang lebih tepat dilakukan? Kalau dari apa yang disampaikan oleh Piase. Ya, nomor 2, nomor 3. Ya. Rata-rata menuliskan nomor 3 ya. Jadi diharapkannya bahwa ya 2 dan 3. Nah, ternyata omnya Bu Heti nih, Bu Heti. Om ketemu di buku ya. Di sini disampaikan bahwa melalui kegiatan main, anak menemukan dan membangun sendiri pengetahuannya. Sehingga kita berharap bahwa literasi dan numerasi ini Bu Empat Fatima, Bu Ani, Bu Mariam, Bu Oktovina Terepun. Nah, namanya Oktovina ya, Bu Vina. Nah, ini kita harapkannya adalah melalui kegiatan main. Artinya literasi, numerasi itu dilakukan melalui kegiatan main anak-anak berkarya. Aduh, Bu Empat, hati-hati guntingnya ya. Kemudian sebenarnya apa sih itu literasi? Nah, literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa. Jadi Bu Ani, yang literasi itu bukan hanya sekedar baca ya, baca tulis gitu. Tetapi lebih dari itu bahwa literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa. Ini adalah literasi. Jadi Bu Mariam, Bu Ani, Bu Chandra, Miss Yeni, ya, Bu Sri Hartati, Bu Nung, kita pahami dulu nih. Literasi itu bukan hanya kemampuan baca tulis, tetapi justru kemampuan bernalar. Nah, cuma literasi yang paling banyak digunakan adalah literasi membaca nih. Yang paling banyak digunakan ya, Bu Nung, Bu Yuli. Itu. Nah, literasi membaca itu apa? Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu. Jadi di sini Bu Siti Husnul Khotimah, Bu Teti, Bu Rofi, Bu Siti Nuryati, mari kita pahami bersama nih, bahwa literasi adalah kemampuan bernalar. Cuman literasi yang sering muncul adalah literasi membaca.
Nah, di sini disampaikan bahwa mengapa praliterasi itu penting. Di sini praliterasi merupakan tatanan pondasi untuk menguasai kemampuan membaca dan menulis serta berhitung yang menyenangkan. Gitu. Jadi di sini penting dan praliterasi harus dikembangkan dengan baik di PAUD, tidak dialihkan ke penguasaan keaksaraan konvensional. Nah ini Bu Siti Nur Hasanah, Bu Susabri, Bu Endah, Bu Nur Naimah ya dari Sulsel. Nah ini harapannya nih Bu Nur Naimah, kemampuan praliterasi ini dikembangkan melalui kegiatan main, tidak dialihkan dengan penguasaan keaksaraan konvensional. Biasanya banyak masih kita temukan di PAUD-PAUD itu mengajarkan literasi, numerasi dengan penguasaan keaksaraan fungsional. Apalagi BDR seperti ini ya. PR-nya apa? Nyambungin titik-titik nih. Contoh kayak ini nih, gambar di sini. Dadidu dedo, nyambungin. Nih Bu Nurina. Ya banyak yang masih biar gampang aja nih. Nah, ya, ini jangan senyum-senyum saya loh yang begitu, jangan begitu ya. Jangan-jangan nih yang senyum-senyum gue dong yang begitu gitu kan. Ngasih ini nih Bu Nurul ngasih PR. Ngasih PR ke anak didiknya. Karena disuruh sama orang tuanya nih lagi BDR nih Bu Endah. Bukunya Dadidu Dedo, nyambungin titik-titik. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Gitu. Apalagi nulis huruf A selembar, huruf B selembar. Nah, sekarang kita alihkan bahwa kegiatan praliterasi itu harus dilakukan melalui kegiatan main yang bermakna. Lihatlah di sini. Ini anaknya menulis. Menulisnya mencoret. Tetapi ada makna dari coretan ini. Jadi bukan nyambungin titik-titik. Tetapi jika anaknya masih 3 tahun nih, Bu Fitri, kalau anaknya masih 3 tahun, ya nggak apa-apa nih. Duh, ada Pak Dadang Mulyana nih, Bapak Penilik. Oh, alhamdulillah rajin ikutan Bapak Penilik. Ya, jadi ini Pak Penilik nih, Pak Dadang. Ini kita lihat nih Pak Dadang, apakah PAUD-PAUD di kita, guru-guru di kita masih pakai buku-buku paket seperti ini. Nah, Bu Nurul kayaknya Pak Dadang mau bicara, Bu Nurul. Pak Dadang, Dr. Andes Dadang Mulyana Penilik. Mangga Pak Dadang. Ya. Silakan Bapak Soleh. Maaf. Ini Bapak mah suka nutup-nutup sendiri. Udah saya unmute lagi. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Pak Dadang. Wah, luar biasa. Ini kita beri aplaus dong. Bapak Penilik kita keren mau belajar nih. Ya. Mungkin kebiasaan di daerah ada yang menggunakan pola yang tadi disebutkan oleh Ibu. Dengan adanya pengetahuan kami di sini, bisa nanti saya informasikan ke rekan-rekan di lapangan dengan pola yang tadi kurang begitu berkenan, bisa ditularkan informasi yang tadi Ibu sebutkan yang kami paparkan nanti ke depannya di lapangan. Terima kasih. Terima kasih, hatur nuhun Pak Dadang. Pak Dadang dari mana nih Pak Dadang? Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, Bu. Oh, dari Subang. Ya, kalau dari logatnya memang orang Sunda ya, Pak Dadang. Sura, Bu. Dari Sunda. Jadi nanti mungkin ini yang perlu kita komunikasikan bersama. Di sini bagus nih, ada peniliknya, ada satuannya. Jadi kita sama-sama memiliki pemahaman yang sama. Kenapa nggak boleh? Nah kan, kenapa sih nggak boleh? Karena kita ingin anak kita bisa baca, bisa tulis, tapi paham maknanya. Dimulai dari apa? Lihat Pak Dadang. Ini ada coretan nih, tapi ini sesungguhnya ada maknanya. Ini dibuat oleh anak ponakan saya 3 tahun. Ini namanya jeruk. Ini tulisan jeruknya.
Ini namanya anggur. Ini ada tulisan anggurnya. Coretan, mencoret, bukan nyambungin titik-titik, mencoret. Gak apa-apa, tapi ada maknanya. Mencoret, menggambar, boleh nggak diajarin? Boleh. 3 tahun aja boleh menulis. Ini anak 3 tahun nih. Boleh menulis anak 3 tahun? Boleh. Tetapi menulis sesuai dengan tahapan usianya. Jadi kalau Bu Lilis Aminah ya, Bu Lilis Aminah, Bu Aning, Bu Elis punya anak 3 tahun, boleh nggak diajarin menulis? Boleh. Menulis sesuai dengan tahapan usianya. Di sini nih lihat. Oh, katanya menulis nggak boleh. Boleh. Kata siapa nggak boleh menulis? Justru harus diajarkan ya, Bu Neneng, Bu Hana, Bu Sandra, Bu Ani nih, Bu Sandra belakangnya ada melukis. Boleh nggak anak-anak habis melukis dikasih nama? Contohnya seperti ini. Boleh. Lihat yang ngasih nama pohon besar. Pohon besar, A-nya kelewatan, dinaikin ke atas A-nya. Gitu. Jadi, bolehkah menulis, membaca, diajarkan sejak dini? Sangat boleh. Yang kita pastikan nih, Bu Salome, Bu Maimunah, Bu Wiwi, Bu Dewi, yang kita pastikan adalah caranya. Itu yang kita pastikan. Gitu ya, Bu Salome. Iya, Ibu, Bu Salome A.P. Podung. Kemudian ada Miss Yati, ya di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini disampaikan kenapa sih literasi anak usia dini itu begitu penting? Gitu. Di sini disampaikan bahwa nih Bu Elizabeth Rahayu, TK Nasional mana nih? Bu Elizabeth ya, di sini disampaikan, saya mau lihat deh. Bu Elizabeth itu sebenarnya, TK Nasional Alamanda. Udah saya baca, Bu. Jadi di sini disebutkan kenapa sih literasi itu begitu penting? Karena kegiatan literasi awal itu membangun keterampilan bahasa yang kaya akan kosakata, ekspresi diri, dan pemahaman. Keterampilan ini membantu anak-anak memahami kata-kata yang dicetak ketika mereka mulai membaca. Jadi di anak usia dini kita di tambahan kosakata, ekspresi, pemahaman itu sangat penting. Nanti ketika anak-anak kita udah mulai memahami kata-kata yang dicetak, membaca, mereka sudah mulai gampang memahaminya. Kemudian nih Bu Ida, Saidah, Bu Heni, Bu Neni, Rupaida, Bu Mariam, ya. 5 tahun pertama kehidupan menawarkan jendela kritis untuk belajar. Dengan perkembangan otak yang cepat yang tidak terjadi pada waktu yang lain. Anak-anak memperoleh kemampuan untuk berpikir, berbicara, belajar, dan menalar. Jadi artinya apa? Ini 5 tahun pertama itu masa emasnya mereka. Jangan disia-siakan. Jadi boleh nggak belajar kalau gitu, baca tulis itu? Boleh. Sangat boleh. Dengan cara yang tepat. Itu ya Bu Novia, Bu Sri Marsia, Bu Husnu, Bu Nur Naimah. Jadi jangan sampai kalau kata orang Sunda pak kekeh. Ada orang Cisaat ini kayaknya. PC Cisaat Kabupaten Sukabumi. Oh, tetangga saya, kampung saya dong Bu Selvi. Bu Selvi. Bu Selvi ya. Mau dipanggil? Boleh dong dipanggil. Oke, teman-teman kita lihat sebentar narasumber kita sedang reuni. Mangga Teh. Iya, tapi ini nggak ada orangnya kayaknya. Udah Bu Selvi-nya udah. Bu Selvi. Berdua kita panggil. Bu Selvi. Tapi audionya nggak jalan. Ya kan? Ya hanya bayang-bayang aja soalnya. Oke, jadi di sini ya yang harus kita pastikan nih Bu Hamidah bahwa 5 tahun pertama itu masa yang sangat penting. Masa itu tidak terulang lagi. Maka disitulah kita harus bagaimana mengajarkan anak usia dini di 5 tahun pertama.
Kemampuan anak usia dini dalam menggunakan bahasa dan memahami arti kata-kata lisan dan tulisan itu berkaitan dengan prestasi membaca, menulis, dan mengeja di kemudian hari. Jadi Bu Nur Hamimah, Bu Nining, Bu Wiwik, Bu Ihma ya, kalau kata Bu Selvi tadi, jangan sampai patugeng-tugeng. Apa patugeng-tugeng itu ya? Pakekeh-kekeh. Nah, apalagi tuh? Orang Sumatera Selatan disuruh pakai kekeh, bingung ya Bu Wiwi. Bu Yan, Bu Yan. Nah, jadi sebenarnya nih kalau Bu Wiwi Adawiyah kali tahu ya. Jadi harus nanya Bu Nurul nih, Bu Nurul pakai kekeh tuh patugeng-tugeng itu apa ya? Bahasa gitu Indonesianya. Ada nih Teh Anit. Nah, Teh Anit gitu. Apa itu bahasa Indonesianya Teh Anit? Mempertahankan sendiri-sendiri gitu apa ya? Bahasa satu katanya apa tuh pakai kekeh patugeng-tugeng tuh? Oke, teman-teman. Bahasa satu yang katanya bisa apa membantu, coba? Ayo satu kata. Nanti gini Teh, kita punya 3 door prize nih dari Dexton. Nah, yang bisa menerjemahkan keinginan Teh Irma, mangga silahkan. Ayo. Kan sekarang tuh gini, kita tuh orang tua dan guru itu saling berbeda dengan pendapatnya masing-masing gitu. Nah, saling mempertahankan keinginannya ya. Bersikeras, benar pakai keke itu bersikeras gitu. Oke, dicatat Bu Fitri. Ya, pakai keke itu bersikeras ya. Orang tua pengen anaknya cepat baca. Sementara gurunya, nggak boleh diajarin calistu, kan harus melalui main. Nah, itu nggak ketemu tuh kalau begitu. Bu Heni, Bu Nani, Bu Elis, Bu Dina, pengennya ini nih, ngajarin ya Bu Nani ya. Bu Nani, mahasiswa saya. Ini Bu Elis ya, pengennya sendiri-sendiri nih. Bu Dina, jangan melamun, adek cantik. Jadi siang-siang nggak boleh melamun, nanti Gojek datang. Ya, jadi kita dengan orang tua harus memiliki kesepahaman yang sama bahwa pra-literasi, pra-numerasi itu penting. Pahami bareng-bareng nih Bu Yevi, Bu Apnida ya, Bu Ain Siti Nurjanah ya, Bu Empat Fatimah, Bu Is Muhlisoh. Jadi pahami bareng-bareng bahwa literasi numerasi itu penting, sama-sama penting. Kita sama-sama menyadarinya. Tetapi yang harus kita pastikan adalah bagaimana itu manfaat. Itu yang harus kita manfaat dengan cara yang benar. Jadi cara yang benarnya itu nih, Bu Selvi, Bu Iis ya, yang harus kita pastikan mengajarkan pra-literasi dan numerasi dengan cara yang benar. Kesepakatan cara yang benarnya itu. Jadi sekarang bikin kesepakatannya nih Bu Elin, Bu Novia, Bu Del, Bu Nina ya. Bikin kesepakatan adalah cara yang benarnya. Jadi belum lama ini saya penelitian terkait hal ini Bu Nurul. Nah, ternyata yang menyebabkan antara guru dengan orang tua itu beda pendapat, belum ada kesepakatan. Jadi yang harus dibangun adalah kesepakatannya. Jadi Bu Novia, Bu Del, Bu Elin, Parida, Bu Nina, Nur Hasanah, itu yang harus kita bangun adalah kesepakatan. Nih Pak Hamdan, ya Pak Hamdan, Bu Imas ya, Kumadamang Bu Imas dari Bekasi, Bu Siti Humairo, Bu Anis Hidayati, Bu Depon Nurul Aida ya. Kita bangun kesepakatan nih Bu Mila dengan orang tua. Jadi apa sih sebenarnya peran guru dan orang tua? Nah ini kan apalagi sekarang Bu BDR ya, Bu Irmawati ya, Bu Mariati, Bu Eti Juhaeti, Bu Endah Nur Cahyati. Kan kalau BDR itu sebenarnya banyakannya yang mengerjakan itu orang tua. Tuh enggak Bu? Yang dampingin anak itu kan orang tua. Kita nih Bu Endah, kalau kita guru hanya membuat perencanaannya saja. Tetapi yang melakukan belajarnya adalah orang tua. Nih contoh. Di sini. Kita harapkan orang tua ya, baik guru maupun orang tua nih, Bu Nur Fauzia, Bu Nurinda, Bu Endah, ini orang tua itu memfasilitasi kegiatan main anak.
untuk mengembangkan kemampuan bernalar menggunakan bahasa. Sehingga mau kegiatan main apapun, itu difasilitasi nih sekarang. Dicoba Ibu Bapak nih, Bu Is, Bu Nurina, Bu Nina, Bu Afnida, coba jangkau benda yang bisa terjangkau oleh tangan. Yang ada tulisannya. Ada nggak? Coba Bu Nurina tuh udah ketemu Bu Nurina dapat kayu putih. Bu Ananda dapat apa? Coba Bu Ananda Kusmaya. Yang di dekatnya ada apa yang ada tulisannya? Bu Nurina, jangan kertas yang ada tulisannya, benda yang ada tulisannya apa? Ada nggak? Bu Ananda lagi di mana? Di atas kasur? Oh, ada apa itu? Coba lihat-lihat. Apa itu? Tinta. Oh, tinta. Kan ada kan? Kalau Bu Siti Husnu, oh ini Bu Winarsi dapat apa itu? Oh, Bu Yuli dapat apa itu? Proksin. Obat ya, Bu Yuli ya? Bu Elin dapat apa itu robot? Oh, mouse-nya ada tulisan. Bu Winarsi apa itu? Apa? Apa Bu Winarsi? Oh, Bu Marni ada air. Kacamata, Bu. Oh, kacamata. Bu Nina ultra. Duh, lagi minum susu. Jadi Bu Marni air ya, air mineral. Terus apa? Bu Miss Yeni juga air mineral. Bu Teresia dapat apa? Yang benda apa itu? Apa Bu Teresia? Buka dulu audionya. Buka dulu audionya. Apa itu Bu Teresia? Apa itu? Kotakan mouse. Oh, kotakan mouse. Jadi artinya apa nih? Sekarang kita Bu Ihma apa? Oh, Bu Ihma itu tempat pensil, ada tulisannya ya, Bu Ihma. Nah, Bu Tiar apa itu? Oh, lem. Bu Winarsi dapat apa itu? Apa? Apa itu? Bu Winarsi? Lem juga. Apa itu? Alat tulis ya, Bu Winarsi ya? Ini lem. Oh, lem juga sama. Artinya apa? Oh, Bu Imas itu apa, Bu Imas? Bias. Blaster, oh makanan. Oh, Bu Imas makanan ya, ayo. Nggak ngasih loh. Artinya apa nih? Selalu ada keaksaraan di sekitar kita. Di rumah pun ada. Jadi memfasilitasi kegiatan anak untuk mengembangkan kemampuan keaksaraan itu sangat mungkin. Meskipun di rumah. Kenapa? Karena huruf-huruf ada di sekitar kita. Gitu ya. Jadi gak usah khawatir nih Bu Mariati, aduh gimana ya nanti orang tuanya kan gak punya buku cerita. Ya gak usah pakai buku cerita. Pakai benda apapun nih Bu Sri Hartati yang ada di sekitar anak di rumahnya. Jadi Bu Lia nanti kalau mau ke anaknya itu pakai yang ada di sekitar anaknya itu adanya apa? Gitu, sehingga di sini diharapkan anak memperoleh kosakata gitu. Dan tentu saja kosakata ini kan bisa dikenalkan nih, contoh nih, melalui biji jagung aja orang tua bisa mendampingi anaknya untuk mengenalkan kosakata. Jadi Bu Marni, Bu Apnida, Bu Lia, Bu Dina ya, Bu Salome, Bu Al-Jahra, Bu Ananda ya namanya, Al-Jahra sekolahnya. Bu Ananda Kusmaya, itu boleh pakai apapun ya Bu Chandra. Kita nih kepada orang tua memberikan inspirasi. Bu Sandra SF, anaknya mau melukis nih, contoh kayak yang di belakangnya Bu Sandra tuh. Habis gambar, habis lukis, itu lukisan kan sama tuh di belakangnya Bu Sandra ya, habis gambar, habis lukis dikasih nama, boleh. Jadi terserah anaknya. Gambar juga bisa loh mengenalkan keaksaraan. Melukis juga bisa mengenalkan keaksaraan. Jadi yang kita pahamkan keaksaraan itu ada di mana-mana.
Coba Bu Fitri, itu gelasnya ada ininya nggak gelasnya? Ada hurufnya nggak? Kan ada ya, gelas itu sekarang yang ada tulisannya nih. Kalau gelas saya nih ada huruf-hurufnya nih Bu Fitri. Gelasnya Bu Fitri ada huruf-hurufnya nggak? Kan? Jadi melalui apapun itu boleh loh sekarang. Jadi Bu Nani Kusniati, Bu Israatul, nggak usah khawatir ya sekarang bahwa huruf itu ada dimanapun. Itu yang harus kita pastikan. Nah, sehingga bagaimana sih cara mengembangkan literasi ini kepada anak? Yang pertama adalah dengan menambah kosakata anak tadi itu. Dengan apapun nih, Bu Nurmaina, Bu Leli ya, Bu Leli Aprila, apapun benda yang ada di lingkungan kita nih, Pak Aulia ya, apapun yang ada itu bisa kita kenalkan kosakatanya. Lalu di rumah pun kita harapkan anak-anak terbiasa bercerita, berbagi ide, mengajukan pertanyaan. Gitu. Kemudian sekarang juga kita sedang mendorong kecintaan terhadap buku. Jadi Miss Feby ini, kita sekarang Miss Feby, semua PAUD diharapkan punya buku cerita. Gitu. Di akreditasi ada buku cerita ya Bu Nurul ya. Sekarang itu ya Anis ya. Karena kita harapkan semua anak sekarang terbiasa membaca. Lalu gimana dengan menulis, menggambar, mencoret? Boleh. Bermain dengan suara melalui lagu boleh nggak? Boleh. Kalau Bu Salome senang bernyanyi, boleh. Melalui nyanyian ya Bu Salome ya. Gitu. Kemudian bangun pengetahuan itu tentang dunia mereka. Jadi huruf itu bukan dadidu-dedo, tetapi apa yang ada di lingkungannya. Bu Lela coba punya benda apa di sampingnya yang ada huruf. Apa coba lihat Bu Lela Aprila? Apa itu? Kertas. Oh itu ya apa? Dari karet ya? Yang dari karet, ya ada huruf apa? T ya, huruf T. Huruf T. Ada huruf, ada katanya ya, kayaknya ada kata-katanya. Jadi anak-anak tahu maknanya, gitu. Jadi bukan dak didu-dedo yang tanpa makna. Minuman aku. Apa tadi, minuman mineralnya apa tuh tadi, air mineral ini ada tulisannya gitu. Tulisannya tadi apa ya gitu. Anak-anak membaca dan memahami maknanya. Jadi, Ades katanya ya Miss Yeni ya. Minuman aku namanya Ades. Nih, A-D-E-S, Ades. Ades itu nama minuman yang aku pegang. Anak tahu maknanya. Coba ngomong Miss Yeni. Nah, udah coba buka. Ayo Miss Yeni. Buka dong. Ya. Jadi apa itu minumannya? Ini minumannya, hurufnya itu A, D, E, S. Jadi nama minuman aku Ades. Wah, Ades itu nama minuman ternyata. Ya, pintar. Guru PAUD banget deh. Keren. Keren Miss Yeni. Makasih ya Miss Yeni ya. Nah, begitu Pak Penilik, Pak Dadang ya. Jadi ngajarinnya itu jangan dak didu-dedo A-I-O-E-O yang nggak ada maknanya. Tapi apa yang ada di sekitar anak yang ada maknanya. Hurufnya bisa apa aja, bendanya bisa dari apa aja, tetapi itu ada maknanya. Nah, hal inilah yang perlu kita sampaikan nih, Bu Depon, Bu Novia, Bu Del, Bu Imas, Bu Empat, ya kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua belum tentu ngerti ya, Bu Nani. Itu yang harus dia sampaikan ke orang tua ya, Bu Munani ya. Jadi itu yang disampaikan kepada orang tua biar orang tuanya ngerti. Kadang orang tua nggak ngerti gitu kan. Jadi yang terkait dengan dunia mereka, dengan lingkungan sekitar mereka. Mereka memahami koneksi huruf dan suara tadi. Ades, ada koneksi huruf dan suara.
Lalu kita kembangkan kecintaan mereka terhadap membaca dan menulis. Nah, dikembangkan itu mulai sejak dini. Nih, Pak Penilik, tadi kenapa saya bisa bilang bahwa yang ini jeruk, yang ini anggur. Lihat, yang kuning dia lagi gambar jeruk. Dia tulis jeruk. Yang hijau-hijau kecil-kecil dia gambar anggur. Anak-anak ketika menggambar punya maknanya. Jadi Bu Heni, Bu Buyan, Bu Nining, Bu Nur Hamimah, ya, anak-anak tahu maknanya. Kita memfasilitasi anak untuk menulis sesuai dengan minat anak. Jadi nulisnya nggak harus nulis I semua, B semua, tetapi menulis apapun yang anak mau. Gitu. Nulisnya boleh nggak kalau begitu beda-beda antara satu anak dengan anak lain? Boleh. Boleh. Gitu. Nah, kemudian membangun minat baca. Membacanya ini anak ponakan saya itu 3 tahun. Mirip kan? Degina namanya, waktu 3 tahun dia membaca. Padahal sebenarnya dia belum bisa baca. Tetapi dia baca. Membacanya adalah membaca gambar. Itu Bu Teti. Jadi kalau misalkan sekarang pengen anaknya bisa baca, ya fasilitasi oleh orang tuanya untuk membaca di rumah. Gak punya buku, baca apa aja boleh. Baca dari kemasan makanan, boleh. Nah, di sini disampaikan bahwa kita juga harapannya anak-anak bisa membaca, ya, bermain dengan buku istilahnya. Kenapa kita rangsang mereka bermain dengan buku? Karena buku sebagai sumber kesenangan dan kegembiraan nih Bu Lia. Buku sebagai sumber pengetahuan bagi anak untuk membangun daya kritisnya. Dan buku sebagai sumber inspirasi nih Bu Beda. Jadi sekarang kita nih kalau ngajarin ke anak mau bikin apa, yuk kita lihat bukunya. Jadi bukan katanya guru, tetapi anak terbiasa membaca sendiri nih, Bu Siti Nuryani, Bu Teti Sumiati, Bu Lia, Bu Bedah Jubaidah ya, Bu Bedah. Jadi buku itu buat anak sebagai sumber inspirasi. Nah, itu. Mau bikin model, boleh lihat bajunya, modelnya mau yang mana? Gitu. Jadi Bu Enung kalau ngasih gambaran ke anak itu boleh loh anak berbeda dengan yang Bu Enung sampaikan, ya Bu Enung Nurjana. Gitu. Sehingga buku juga bisa membangun kemandirian bagi anak. Lewat buku-buku cerita anak dibangun rasa empatinya, ya Bu Oktovina. Kemudian juga membangun kerjasama dengan anak. Itu adalah manfaat buku. Gitu. Nah, itu adalah dari literasi. Sekarang apa sih sebenarnya numerasi? Numerasi itu tidaklah sama dengan kompetensi matematika. Di sini keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama. Tetapi perbedaannya terletak pada pengetahuan dan keterampilan itu sendiri. Ini Bu Lia disampaikan di sini, Bu Lia, Bu Lina, Bu Sri Wahyuni, Bu Indar, ya. Numerasi itu mencakup keterampilan mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi real sehari-hari. Jadi ini Bu Sri Wahyuni, Bu Lina Warlina, Bu Lia Yulia, Bu Indar, kalau yang namanya numerasi ini dikaitkan dengan kaidah dalam situasi real sehari-hari. Gitu ya. Sebenarnya numerasi itu kan ada dari sejak anak itu kecil, ya. Gitu. Sebagai landasan teori di sini disampaikan bahwa numerasi adalah kemampuan untuk mengenali dan menerapkan konsep matematika di semua bidang kehidupan. Bajunya Bu Wati Sukmawati sama baju saya kira-kira ukurannya sama nggak ya? Ukurannya sama nggak ya? Yang beda yang pasti adalah ukuran baju saya dengan ukuran baju Teh Anit. Gitu ya Bu Nurul, ya. Teh Anit.
Anit. Ya, Bu. Nah, bajunya dipinjam boleh nggak? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Teh Anit gitu amat sih. Itu adalah yang terkait dengan kehidupan. Kan jadi artinya kita ya gampang-gampang saja yang namanya numerasi itu. Bahwa keterampilan berhitung melibatkan pemahaman angka, menghitung, memecahkan masalah angka, mengukur, memperkirakan, mengurutkan, memperhatikan pola, menambah, mengurangi angka, dan sebagainya. Tadi kan memperkirakan, kira-kira cukup nggak ya? Ukurannya sama nggak ya? Gitu kan. Nah, itu Bu Elizabeth. Kayaknya kalau Bu Elizabeth Romini sama Teh Anit sama ukurannya. Nah, itu kan memperkirakan. Gitu. Tapi kalau punyanya Teh Anit terus saya pakai, kayaknya beda deh ya Teh Anit ya. Jadi itu adalah bagaimana memperkirakan. Kalau Bu Eki sama Teh Anit sama enggak, Bu Eki? Beda tipis. Beda tipis. Jadi itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi yang namanya numerasi itu dikaitkan dengan matematika yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Lalu kenapa sih peran numerasi itu penting? Karena numerasi ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan numerasi ditunjukkan dengan kenyamanan terhadap bilangan dan mampu menggunakan keterampilan matematika secara praktis untuk memenuhi tuntutan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Sebetulnya pembelajaran pranumerasi yang disukai anak itu yang di kiri atau yang di kanan ya? Yang konvensional atau yang sesuai dengan prinsip pembelajaran yang disukai oleh anak-anak? Yang mana? Yang kanan tuh yang mana no? Yang sesuai dengan prinsip pembelajaran? Ya, sesuai dengan prinsip ya. Berarti sudah sepakat nih kita semuanya. Bahwa yang disukai anak-anak itu yang sesuai dengan prinsip pembelajaran. Yang pakai kalau menghitung daun itu pakai daun yang real. Ya, Bu Heni ya, Bu Litviara. Gitu. Bukan pakai kertas yang disukai oleh anak-anak. Jadi selama ini guru-guru ngasihnya pakai yang mana nih? Yang mana yang dikasih sama guru sekarang? Yang gampang buat gurunya yang mana? Yang gampang buat gurunya. Coba saya mau buka deh Bu Litviara. Bu Litviara. Ya, boleh dibuka sayang. Oke, udah dibuka belum? Litviara. Itu. Nah, sip. R.A.un wanul falah. Yang gampang buat gurunya yang mana, Cantik? Kalau buat sekarang ya kebanyakan guru kayaknya yang gampang konvensional ya Bu, tapi tidak sesuai sebenarnya mah. Yang gampang yang mana tadi katanya? Yang buat kalau kebanyakan guru yang Tiara tahu sekarang tuh konvensional, tapi yang seharusnya itu yang sesuai dengan prinsip pembelajaran di PAUD. Jadi yang Bu Litviara tahu sekarang sih yang gampang yang konvensional, yang banyak dipakai guru. Iya, tapi yang senang buat anak yang mana? Tapi yang seharusnya sesuai dengan prinsip pembelajaran, Bu. Iya. Jadi dari kacamata Bu Litviara, sekarang ini banyak yang masih menggunakan konvensional ya. Iya. Karena ini gampang buat guru, nggak capek, nggak perlu nyiapin apa-apa. Cukup iya, fotokopi selesai. Tapi tidak sesuai ya Bu ya? Iya, kata siapa nggak sesuai ah? Soalnya kan kalau anak itu harus yang real-real gitu Bu. Terus kadang juga tuh yang pakai konvensional suka jenuh. Anaknya juga. Jadi ternyata Bu Litviara sebenarnya sudah paham ya bahwa kalau yang pakai konvensional tuh anak jenuh. Iya. Yang lebih menyenangkan itu bagi anak pakai yang real, pakai alat dan bahan yang nyata. Sebenarnya kalau daun mahal nggak ya? Enggak Ibu, gampang, mudah dicarinya juga. Ada nggak di setiap rumah kira-kira kalau nyari ya? Di lingkungan sekitarnya. Sekolah di lingkungan rumahnya juga ada banyak, Bu. Ada banyak. Yang penting jangan daun janda bolong dipetikin aja ya. Nanti marah mamahnya ya. Iya, Ibu.
Jadi boleh loh pakai daun yang nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Inilah yang perlu kita sampaikan kepada orang tua sekarang. Jadi bukan pakai konvensional lagi ya Bu Heni ya, tetapi menggunakan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Ini yang kita harapkan gitu. Jadi sebetulnya mari kita, kalau tadi dibilang mau refresh sama Bu Irma, kangen-kangenan. Nah, kangen-kangennya sekarang mengapa lagi ya? Mengingatkan kembali bahwa kita harus pakai yang dengan prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD ya, Bu Litwiara. Ya. Makasih, kita beri aplaus. Oke. Nah, termasuk juga apa saja sih numerasi, ini semua bisa dikembangkan menggunakan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Kesadaran dan pemahaman spasial, bisa loh pakai kursi atas bawah. Pengukuran, Bu Nunung, buka dong Bu Nunung, audionya Bu Nunung. Bu Nunung, Bu Nunung, kalau ngukur Bu Nunung punya itu apa bunga? Bunga, ya. Ada. Anak-anak kira-kira ada nggak ya bunga atau pohon di lingkungan sekitarnya? Banyak, Bu. Banyak. Bisa diukur tingginya berapa jengkal? Tentu, bisa diukur dengan jengkal. Bisa diukur dengan jengkal. Berarti kalau gitu pengukuran bisa nggak ya? Dilakukan di rumah? Bisa, Pak. Bisa. Itu pengukuran dilakukan di rumah. Ngitung. Ajak ke dapur. Di dapur ada apa aja? Dihitung. Eta bawang berem sebelah hiji, bawang bodas. Oh, roaming lagi nih. Ya, jadi bawang merah, bawang putih ada berapa? Iya, betul. Bentuk geometri. Bisa pakai daun? Bisa, Bun. Ke dapur lihat bentuk geometri ada? Ada. Ada apa aja di dapur? Ada nyiru. Ada nyiru tuh, roaming lagi Teh Anit, jadi ada nyiru. Si Bu Nunung mah. Ini ada orang Bali, Bu Nunung, ada orang Sumsel, udah tahu nyiru. Mami dari Garut. Ada. Nyiru tuh tampah ya ibu-ibu. Ada cobek tuh. Terus yang bentuknya kayak itu disama-samain deh. Yang bentuknya lingkaran tuh ada apa? Misalkan yang bentuknya apa tuh kerucut, misalkan ada apa itu takutnya beda lagi. Kalau kerucut naon eta bahasa Sundana? Oh, hasepan. Hasepan tuh roaming lagi. Hasepan nanti di Bali apa bahasanya hasepan? Iya. Karena di Bali hasepan apa ayo? Ayo. Yang buat kukus tuh yang buat kukus yang kerucut. Nah, apa itu bahasanya di Sumsel apa nih di Kalimantan? Ya. Si Bu Nunung mah tambah roaming. Jadi pakai bentuk-bentuk geometri. Kemudian kita juga ngajarin nih yang pola ABC. Nah, kalau di Garut, Bu Nunung Garutnya di mana Bu Nunung? Bu Nunung Garutnya di mana? Oh, di Tarogong mah orang kota, berarti di kota mah ya naon. Kayak dodol ya. Ada dulu. Mau dodol bisa kirimnya. Dodol tuh warna-warni. Ada dodol yang warnanya merah, ada yang dodol warnanya hijau ya. Bu Nunung ya. Ya. Nanti kalau tidak percaya Bu Nunung kapan-kapan harus bawa ya. Harus. Jadi dodol merah, dodol merah, dodol kuning, dodol hijau. Merah, kuning, hijau. Dodol macam-macam rasa. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Itu udah pola tuh Bu Nunung ya. Merah gitu. 2, kuning 3, misalkan hijau 3, merah 2, kuning hijau 3 kayak gitu. Iya, itu jadi menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitarnya, gitu kan? Memilah, mengelompokkan. Nah, mengelompokkan. Nah, kalau mengelompokkan bisa dengan apa aja ya? Yang di dapur, di rumah itu boleh loh. Kalau saya nih kan buah-buahan, ada pisang, ada jeruk, pisang sama pisang, jeruk sama jeruk. Nah itu juga kan mengelompokkan. Jadi boleh mengelompokkan pakai benda apapun yang ada di rumah. Gitu. Yang berdasarkan warna, berdasarkan bentuk. Mengelompokkan berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, berdasarkan ukuran, gitu kan. Kemudian memperkirakan dengan data. Memperkirakan dengan data itu bisa jadi
contohnya itu cabai, sawi, bawang daun, kacang panjang, itu kan memperkirakan dengan data. Bagaimana kita membuat grafik nih Bu Dewi? Bagaimana kita membuat grafik, lalu memecahkan masalah. Mau bikin apa? Mau bikin tanggul. Boleh. Anak-anak dibiasakan untuk memecahkan masalah. Gitu. Nah, kemudian sekarang apa sih dukungan orang dewasa atau orang tua? Di sini yang pertama adalah memfasilitasi kemampuan matematika anak melalui kehidupan anak sehari-hari. Jadi harapan kita adalah melalui kehidupan sehari-hari anak. Jadi kalau BDR justru dikaitkan dengan apa yang ada di rumahnya. Ini saya ini ke BDR ya karena PPKM-nya dipanjangin lagi ya. Jadi kan kita BDR lagi nih Bu Nurul, Teh Anit ya. Jadi apa yang bisa kita kaitkan nih di kehidupan sehari-hari anak. Kemudian di sini seluruh stimulasi untuk numerasi dilakukan dengan cara bermain, menggunakan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi yang kita inspirasikan sekarang nggak pakai lagi bahan pabrikan, tapi pakai kira-kira di sekitar anak kita ada apa? Di tempat Bu Ida Saidah ada apa? Ada apa? Coba Bu Ida, ada apa? Nah, dibuka tuh Bu Ida audionya. Nah, Ibu Ida mah dibuka Ya. dulu sayang. Bunda udah di unmute Bu Ida. Nah, gitu. Coba ya. Oke. Saya buka ya. 1, 2, 3. Mangga Bu Ida. Nah, ya. Alhamdulillah. Jadi tempat Bu Ida ada apa aja di lingkungan sekitarnya? Wah, banyak Bun. Untuk menstimulasi numerasi dengan cara bermain dengan bahan dan alat yang ada di sekitar lingkungan banyak sekali. Ada apa alat dan bahannya? Batu kecil yang ada di ada halaman. Batu. Terus ada apa lagi? Ada daun-daun kering ada di halaman sekolah. Kalau di rumah? Oh, di rumah. Yang ada di rumah. Di rumah sekitar anaknya kira-kira ada apa tuh? Di sekitar anak, di dapur aja ya, yang mudah ya. Atau di kamar dia ya. Kamar dia kan bisa dia pakai jepit-jepit itu. Jepit-jepit rambut. Jepit-jepit rambutnya. Kemudian dia bisa juga menggunakan. Bu Ida sekolahnya di mana Bu Ida? Sekolahnya di PAUD Nurul Amanah, Bun, di Cianjur. Oh, di Cianjur. Berarti kalau di Cianjur ada apa ya? Di Cianjur itu banyak. Ayah tauco. Oh, ayah tauco. Ayah tauco. Bu Irma tecios udah ke Cianjur. Udah ke Cianjur tecios. Kapujang Covid. Ada tauco, ada daun, ada apa ya di Cianjur tuh? Beras. Ada beras, ada simping. Ini mah makanan jadinya lapar jam segini ya. Gak apa-apa, Bu. Jadi dengan alat dan bahan yang ada di sekitarnya ya. Kalau di Cianjur kota itu berarti ya daun-daun banyak ya kalau di Cianjur, batu daun-daun kering banyak Bun. Batu-batuan yang bisa dipergunakan di sekitar rumah anak-anak juga ada. Yang mudah diperoleh oleh di sekitar rumahnya. Atau kalau tidak dari bahan alam, dari bahan sekitar yang ada di sekitar anak yang mungkin dia punya, benda-benda yang dia punya bisa dipergunakan. Keren tuh Bu Nurul, hebat-hebat kan peserta PAUD Talk ya tuh. Mantap. Nah, kemudian yang harus kita pastikan sekarang adalah bahwa kegiatan main itu boleh loh berbeda. Kan sekarang itu kita ingin anak-anak kita itu terbiasa menyampaikan ide. Menyampaikan idenya, menyampaikan minatnya, menyampaikan sehingga satu anak dengan anak lain itu boleh berbeda. Jadi Bu Ida, Bu Nunung nggak zaman kita lagi, gambar gunung semuanya sama, ya. Gunungnya 2, ya Bu Nunung ya. Sekarang anak-anak kalau gunungnya gambarnya separuh juga boleh. Karena gunung di Padalarang tinggal separuh sekarang Bu Nurul. Habis diambilin.
Jadi boleh sekarang itu ya. Jadi setiap anak itu boleh mengembangkan ide dan minatnya masing-masing sesuai dengan keinginannya masing-masing. Gitu. Nah, sehingga akhirnya bagaimana pelaksanaan literasi dan numerasi itu bisa dilakukan secara utuh. Yang pertama adalah bahwa literasi dan numerasi itu kita yakini selalu ada dalam kegiatan anak. Nah, ini jadi ini untuk menyikapi antara orang tua dan guru sama ya. Jadi sekarang boleh nggak sih di setiap kegiatan, baik itu mau dia menggambar, mau dia melukis, mau dia bikin karya, bahwa menulis itu ada. Coba lihat di gambar yang ada di sini. Selalu ada anak-anak tulisan. Mau main batu, mau bikin balok, mau puzzle, semuanya ada tulisan. Karena dia menuliskan apa yang sudah dia lakukan. Setiap hari. Boleh dalam bentuk apapun. Kemudian selalu ada buku yang kita inspirasikan kepada anak-anak. Sehingga kita timbulkan pada anak-anak kita itu kegemaran untuk membaca. Gitu. Nah, kemudian di sini orang tua juga harus memberikan dukungan kepada anaknya. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dibuat, gitu. Jadi ini nyambung antara orang tua dan guru. Jadi di sini harus ada kesepahaman yang sama antara orang tua dan guru. Gitu. Nah, ini adalah, yang saya pelajari nih Teh Anit ketika saya di Regio itu adalah bahwa kesadaran baca tulis buat mereka itu bukan pada kemampuannya, tetapi keinginan untuk belajarnya. Yang dibangun adalah rasa ingin tahunya. Nah, ini dan kegiatan itu dilakukan melalui berbagai kegiatan main. Kemudian di penataan lingkungan mainnya, seluruh kertas, jenis kertas, seluruh alat tulis itu disiapkan. Jadi anak-anak itu selalu keinginan untuk membaca, menulisnya itu selalu tinggi karena memang difasilitasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana guru memberikan dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Nah, ini yang harus kita pastikan. Itu mungkin Bu Nurul sebagai pengantar diskusi kita siang ini. Siap. Dengar nggak nih? Kedengeran dong, Bu. Aduh, teman-teman, kalau saat BDR ini pada jam-jam tertentu kita itu udah tahu siapa yang akan lewat dan akan buat kita pengen beli apa, kita dengar ada tahu bulat, ada apa. Oke, teman-teman, Teh Irma sudah memberikan beberapa slide ya, sudah membuat kita kemudian berpikir, gue banget gitu ya, ada yang bilang begitu, kemudian ada yang bilang gini, kayaknya besok saya udah mau berubah nih, enggak gitu-gitu amat, walaupun nanti akan kalau kita metode kan ada blended ya, ada luring, ada daring gitu, teman-teman juga besok saya kayaknya blended deh, ada yang pakai alat dan bahannya ada di sekitar tapi masih pakai LKS karena pelan-pelan ya gitu, karena buah si malakama juga Teh Irma, teman-teman ini kalau tidak diajarin buku dan benar-benar tidak ada bukunya, orang tua tuh nggak mau gitu kan. Mending beli buku 500.000 satu paket, misalnya gitu ya, 400.000 satu paket gitu. Mau dipakai full atau enggak, tapi ada bendanya itu gitu. Nah, itu orang tuanya pada mau datang. Nah, itu yang harus kita benahin. Bagaimana caranya? Harus ada kesepakatan antara orang tua dan guru. Tadi itu jadi boleh nggak baca? Boleh nggak nulis? Boleh. Jadi yang dibeli apa? Buku bacaan. Yang dibelinya. Jadi mari kalau punya uang beli, boleh nggak beli? Boleh, sangat boleh. Apa yang dibeli? Buku bacaan buat anak. Nah, yuk teman-teman yang merasa tercolek, yang merasa terjawil, silahkan senyum-senyum. Oke, sekarang kita akan buka sesi berikutnya. Teteh mau minum dulu nggak? Nah, Teh Irma tuh selalu semangat. Jadi kalau dengan Teh Irma kita nggak boleh meleng sedikit. Pasti akan dipanggil nama kita itu kalau kita nggak ngelihat gitu, kita akan dipanggil nama kita satu-satu. Baik teman-teman, silakan. Ini ada beberapa yang raise hand. Yang raise hand tetap akan bertanya atau tidak? Kita coba ya.
Nah, yang pertama, izin pertama, ya izin bertanya sudah 1. Kita akan dahulukan yang menulis di chat ya. Bu Yayah, Bu Dina. Nah, Teh Anit ada 2 Teh. Kemudian Tri itu anak ketiga. Kita panggil yang anak ketiga dulu Teh Anit. Tri aja namanya. Silakan klik mikrofonnya. Udah. Ya sayang, silakan Mangga. Kenalkan dulu dari mana dan dari sekolah mana. Ya, perkenalkan Bun, saya Tri Sugiyarti dari Bandung, dari TK Tunas Unggul. Mangga Teh, silakan. Terakhir Bun, atas ilmunya Bun. Nah Bun, ini terkait dengan tadi ya, pembelajaran berhitung dan juga membaca antara konvensional dan prinsip pembelajaran. Nah terkadang kan memang di setiap TK itu mengkomparasikan ya Bun ya, gitu. Di setiap minggu itu tentunya pasti ada gitu yang sesuai dengan prinsip pembelajaran gitu, dengan bermain, dengan apa-apa media yang ada di sekitar kita gitu, dengan yang real. Tapi juga di 1 minggu itu ada juga menyiapkan LKS untuk akhirnya mengetahui bagaimana sih sekarang kemampuan siswanya seperti itu. Nah, menurut Bunda efektivitas LKS itu seperti apa sih Bun sebetulnya? Sehingga banyak juga tuh sekarang gitu ya buku-buku ataupun ya memang TK-TK menggunakan yang seperti itu gitu Bun. Terus satu lagi Bun boleh? Boleh. Mau 10 juga boleh. Mangga Teh, silakan. Ini Bun terkait itu pengertian praliterasi. Itu kan sebetulnya praliterasi untuk mengembangkan pondasi ya, pondasi anak gitu. Sebetulnya tatanan pondasinya itu apa saja sih Bun? Sehingga itu yang bisa kita fokuskan gitu Bun. Maksudnya gimana? Kan tadi Bun, praliterasi merupakan tatanan pondasi untuk menguasai kemampuan membaca dan menulis serta berhitung. Nah, tatanan pondasinya itu maksudnya apa saja Bun gitu, boleh? Yang literasi ya? Ya, literasi. Betul. Oke, Teh Irma ini baru 1, mau 3 dulu atau langsung dijawab Teh? 1 aja dulu. Mangga silakan Teh. Siapa tahu pertanyaan yang lain sebenarnya menjawab pertanyaan yang ini. Oke, siap. Oke, jadi yang pertama adalah komparasi itu kalau teori dengan teori ya, komparasi itu gelis, bukan yang benar sama yang salah itu nggak dikompar, jadi nggak komparasi namanya kalau yang benar sama yang salah itu ya, menggelis. Jadi kalau komparasi itu antara satu teori dengan teori, tapi teorinya dua-duanya benar. Boleh itu dikomparasi, tapi kalau yang benar sama yang salah, ya tetap jadi salah kalau komparasi itu, ya. Oke, kenapa sih kenceng amat ngomong salahnya? Kalau nggak bisa dihalusin, dikerasin ya. Karena kita terlalu lama berada dalam PW. Dalam situasi PW, tapi situasi itu merugikan anak-anak kita. Sadarkah? Jika hasil PISA, jika penelitian World Bank, itu ada kontribusi kita. Anak-anak kita bisa membaca tapi tidak memahami maknanya. Itu adalah hasil karya kita bersama. Menulis dadidu dedo, a, i, u, e, o. Bisa membaca tapi tidak memahami maknanya. Sekali lagi, mohon kita sadari bersama. Mohon sekarang kita pahami bersama bahwa anak-anak kita disiapkan untuk zaman mereka, bukan untuk zaman kita. Bahwa anak-anak kita siapkan untuk pembelajaran abad 21, bukan masa lampau. Itu yang kita harapkan. Itu jadi mari Bu Tri itu masih muda ya, masih cibi-cibi, masa ngajarnya kayak zaman bahula, orang Bandung lagi orang kota tuh.
Jadi mohon sekarang berubah cara mengajar kita. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Kalau kita masih mengajar dengan cara yang lama, dengan kondisi yang lama, maka kita akan menstimulasi anak kita bisa membaca. Jadi kalau pertanyaannya, Bu, lebih cepat anak-anak bisa baca pakai LK? Betul. Kalau anak-anak kita akan lebih cepat membaca pakai LK. Apalagi kalau nulisnya dipegangin tuh sama gurunya. Nyambungin titik-titik cepat kayaknya. Ya cepat. Tetapi tidak memahami maknanya. Bukan itu yang kita harapkan sekarang. Kita harapkannya anak-anak kita bisa membaca dan memahami maknanya. Geser cara berpikir kita. Geser cara kita menstimulasi anak-anak kita. Karena kita sedang menyiapkan anak-anak kita untuk zaman mereka, bukan zaman kita. Kalau ada yang bilang, dulu saya juga dulu baik-baik aja. Ya Bu Aning ya, diajarin ini Budi, ini Bapak Budi. Pokoknya kalau ada yang lihat Bapak-bapak langsung ini Bapak Budi. Nggak tahu tulisannya apa. Kalau ada kakaknya ini Wati. Gitu kan. Sampai kita hafal. Kalau Bapak Budi berangkat ke kantor, maka Ibu Budi ngapain? Ibu Budi di rumah ya. Membersihkan rumah. Kita hafal. Gitu kan. Nah, tapi itu zaman kita dulu, bukan sekarang. Bagaimana kita sekarang menstimulasi anak-anak kita, itu beda dengan zaman kita, Bu Nunung. Anak-anak kita sekarang, kita biasakan anak-anak sesuai ide dan minatnya. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang dihadapi oleh anak-anak kita nanti. Sekarang aja kita berubah luar biasa. Bu Nurul, ingat kan waktu kita pelatihan tuh yang kita keliling-keliling Tanit? Yes. Saya menginikan bahwa pembelajaran apa yang terjadi di Jepang. Saat itu mereka kan menggunakan telemedicine ya untuk ke dokter neneknya itu, dan itu terjadi pada kita sekarang. Sekarang kan yang sakit pakai halodoc ya. Ketika rumah sakit sudah penuh, maka kita penanganannya menggunakan telemedicine. Itu terjadi. Bukan nanti, sekarang aja udah terjadi. Jadi biasakan anak-anak kita untuk bekerja sesuai ide dan minatnya. Kenapa? Karena yang sedang kita bangun adalah high order thinking-nya. Yang sedang kita bangun adalah bagaimana mereka memecahkan masalah. Karena kita tidak tahu apa masalah mereka nanti. Bukan hanya sekedar 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Bukan hanya sekedar yang begitu. Mereka harus memahami, mereka harus bisa menghitung berapa gaji mereka, lalu berapa mereka harus makan, gitu kan. Apalagi COVID seperti sekarang ya. Jadi kemampuan-kemampuan itu yang sedang kita bangun. Bukan hanya sekedar baca, tulis, ngitung. Tetapi baca, tulis, ngitung adalah sebagai dasar kemampuan untuk dia melakukan kegiatan yang lain. Mari, gini, pelatihan udah berbusa-busa. Tetapi sesungguhnya semua kembali ke hati kita. Semua kembali kepada niat kita. Apakah kita akan bertahan dalam posisi yang membuat kita nyaman dengan berbagai alasan? Karena kalau alasan gampang ya, modus apapun gampang. Gitu. Ataukah kita memiliki niat ingin merubah dan memperbaiki diri kita? Dan semua ada di Bapak Ibu. Karena saya yakinkan tidak ada satupun yang akan ditilang oleh polisi kalau ngasih LK. Gak akan ada yang sekolahnya ditutup kalau kasih LK. Gak akan. Tapi itu akan berpulang pada diri kita sendiri. Oke, Bu Nurul. Ayo, benar kalau udah gitu. Dikembalikan pada diri kita masing-masing. Nah, itu sebenarnya yang tanggung jawab
Yang agak berat ya teman-teman ya. Benar nggak? Ayo, ngaku. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Teh Irma tadi sudah terjawab ya dan cukup jelas. Kita akan mulai dari atas. Bu Yaya, dari Kota Tasikmalaya. Saya coba unmute ya, Bun. Ya, setelah ini kita coba ke bawah Teh Dina ya. Oke, silakan Bu Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bunda. Ya, terima kasih Bunda Nurul. Wilujeng tepang dari sarang Bu Irma. Alhamdulillah di tahun ajaran baru ini saya memiliki 5 kelompok ada kelompok A 2 kelas dan kelompok B 3 kelas. Nah, sebelumnya saya seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa biarkan satu kelas dengan yang kelas yang lain itu berbeda sesuai dengan kreativitas dari guru kelasnya masing-masing. Tapi ternyata dengan model seperti itu, orang tua itu istilahnya karena mungkin ada mau tidak mau itu ada persaingannya. Jadi terkadang ada orang tua pinginnya masuknya semua ke kelompok tertentu yang memang gurunya kreatif. Ya, dan akhirnya mungkin sekarang dengan insya Allah mungkin kalau dilihat dari surat yang beredar bahwa 33% anak bisa pembelajaran tatap muka secara terbatas, berarti 5 orang. Nah, bagaimana? Apakah saya harus tetap bertahan misalnya dengan kreativitas beda kelasnya masing-masing, khususnya misalnya yang paralel kelompok B. Apakah supaya meminimalkan masalah, supaya orang tua semuanya merasa sama, apakah disamakan saja model atau metode pembelajarannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yaya. Waalaikumsalam Bu Yaya. Nuhun. Mangga Teh payung gelisna. Siang ini nanti jam 3 itu saya izin Bu Nurul ya. Mangga. Saya akan ke Bali melatih SPK terkait dengan ini yang ini. Jadi kalau kita merancang kegiatan main itu Bu Yaya, yang kita rancang, yang guru siapkan adalah alat dan bahannya yang dirancang oleh guru serta menginspirasikannya. Lalu nanti anak sendirilah yang boleh beda-beda tiap satu anak dengan anak yang lain. Jadi guru itu sampai dengan tahap menata, merancangnya Bu Yaya. Jadi dan kegiatan itu kita harapkan bersifat proyek. Nah, kemudian sekarang gimana nih? Ada guru yang kreatif, ada guru yang enggak. Ini kayaknya orang tua murid maunya sama guru yang kreatif aja, gitu ya Bu Yaya ya. Guru yang enggak wassalam nih. Peringatan nih buat guru-guru yang lain nih. Ini jangan-jangan kita juga begitu nih, enggak kreatif nih, gitu kan. Jadi Bu Yaya, tentu saja kita ketika merencanakan kenapa satu guru dengan guru yang lain itu harus berkomunikasi. Harus saling memberikan masukan. Jadi alat dan bahan apa sih yang akan disiapkan? Ide-ide apa sih buat anaknya? Jadi satu guru dengan guru lain bisa jadi sama saat merancangnya. Saat merancang. Tetapi satu anak dengan anak yang lain, nih penataannya bisa jadi sama nih di semua kelas. Tetapi saat melakukan satu anak dengan anak lain itu bisa berbeda. Gitu Bu Yaya. Jadi yang perlu dilakukan Bu Yaya adalah, mana Bu Yaya teh? Yaya? Sudah off ini mana Bu Yaya teh? Mana Bu Yayahnya? Masih join? Masih. Nah, jadi yang perlu dilakukan oleh Bu Yaya adalah menyamakan persepsi itu penting nih. Antara satu sekolah. Jadi jangan sampai terlalu jomplang. Kan sekolah itu perencanaannya harusnya dengan visi, misi, dan tujuan yang sama ya. Gitu.
Itu ini kalau terlalu jomplang, iyalah gurunya protes. Ya, yang dilakukan adalah melatih gurunya. Gitu. Menyamakan persepsi gurunya ini loh, Bu, jangan terlalu jomplang. Gitu ya. Yang satu ikut pelatihan PAUD Talk, yang lain juga diikutkan sih. Yang satu ngedengerin, yang lain di off terus bobo. Oke teman-teman, ini Teh Irma memang jadi ini ya PR bagi kita semua. Guru kita kadang kan ada yang keluar masuk. Nah, yang keluar dan yang masuk itu memang kadang tidak seimbang. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua orang tua. Nah ini PR juga. Oke, pertanyaan kedua sudah. Kita coba panggil Dinah Khalilah. Ibu Dinah atau Teh Dinah nih? Mangga silakan. Kita akan. Ya, halo Ibu. Ya, silakan Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dinah Khalilah, mahasiswa semester 5 di Universitas Pendidikan Indonesia. Ibu izin bertanya, saya juga kan berkuliah di jurusan PG PAUD. Nah, tadi apa yang dipaparkan oleh Ibu memang saya mempraktikannya di rumah kepada keponakan-keponakan saya yang belum masuk ke PAUD gitu. Nah, tadi kan menggunakan media, di rumah juga ada kartu kata, kartu bergambar gitu. Nah, yang saya tanyakan ketika kita memperkenalkan konsep huruf tersebut, misalkan konsep angka, misalkan dengan berbagai media gitu, media bermainnya atau media nyata seperti daun, air gitu. Nah, itu tuh ketika kita memperkenalkannya gitu, memperkenalkan hurufnya, bagaimana sih Bu cara memperkenalkan huruf yang efektif gitu? Apakah dalam satu hari itu kita memperkenalkan satu huruf tapi dengan berbagai macam media, misalkan keponakan saya punya mainan ayam-ayaman, terus saya juga memperkenalkan air, jadi biar memperkenalkan hurufnya itu efektif gitu kepada anak. Bagaimana ya itu gitu? Jadi ketika sebelum dia sekolah gitu, dia sudah terstimulasi di rumah gitu. Seperti itu. Mengajarkan boleh nggak dari anak usia dini? Boleh. Bahkan Glenn Doman mengajarkan dari 6 bulan. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Dengan apa? Dengan ada yang ada di lingkungannya sehari-hari. Jadi kalau misalkan, nih saya kan punya, kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan ya? Baru dikasih nih Bu Nurul sama si AA sama si Ade tuh. Si Mari. Habis ini minumannya apa itu misalkan. Nah, kita lihat yuk hurufnya ada apa. Oh ada ini, udah selesai gitu. Nanti dia pegang apa lagi. Ini kasih tahu lagi. Jadi kayak iklan. Tahu nggak Mbak Dina? Neng Gelis, Neng Dina. Kayak iklan di TV itu loh. Jadi yang nggak harus duduk manis gitu. Kalau ke anak yang masih sangat dini nggak begitu, duduk manis, ayo tangannya dilipat. Nah nggak gitu juga. Jadi dia apa yang dia pegang ya itu aja yang kita kenalkan. Nanti kalau misalkan ini kue, misalkan kue atau jeruk, misalkan jeruk kan kayak ada tulisannya nih jeruk. Ini jeruk, jeruk. Ada huruf J. Kita cari yuk apa benda yang ada tulisannya huruf J. Jadi tidak dalam kata-kata yang semua kayak ayam, air, anggur, terus nanti nyari-nyari aduh anggur minta deh ke kakaknya modus itu, minta dong buat beli anggur, kan mau ngajarin huruf A, padahal mau modus eta bibi ina. Jadi enggak ya, enggak gitu. Jadi apa aja yang ada di rumah, yang dia pegang itu boleh. Kalau misalkan dia pegang terus nggak ada hurufnya, kita cari yang ada hurufnya. Sama ini jeruk, jeruk ada J. Nah huruf J kayak gimana? Kita cari huruf J nih yang di tempat kita. Kita cari huruf J. Kira-kira huruf J ada di mana ya? Gitu yang huruf J. Lihat mama yang itu ada huruf J-nya enggak? Nah itu. Belum ketemu huruf J-nya. Jadi boleh pakai benda apapun di rumah. Jadi kita nyari yuk bareng-bareng gitu kan. Minimal huruf awalnya dulu.
Nanti misalkan jeruk. Nah, ada kita sekarang hari ini punya jambu. Hurufnya sama nggak ya dengan jeruk? Kemarin jeruk. Jambu. Sama nggak ya huruf depannya? Gitu kalau mau. Tetapi itu bisa dilakukan di hari yang berbeda. Jadi nggak harus selalu yang semua gitu. Tetapi dikaitkan itu nggak masalah. Gitu. Gitu ya? Ya. Jadi juga nggak mahal gitu loh, Bu. Kalau ngajarin itu yang ada aja di rumah apa. Dan ini boleh loh saat BDR nih tadi ya, Neng Gelis, Neng Tri. Terus saat BDR justru nggak usah yang mahal-mahal, tapi bagaimana kita ngasih tahu ke orang tua. Memang ini kan persoalan BDR itu adalah bagaimana transfer ilmu dari guru ke orang tua, itu masalah BDR itu. Itu masalahnya. Dan orang tua nggak mau capek biasanya. Daripada ribet, mendingan buku paket. Udah gitu, anaknya nggak mau ngerjain, beres. Foto kumpulkan. Jadi yang ngerjain siapa? Emaknya. Yang sekolah TK? Jadi akhirnya pada bingung, kenapa kolasenya lebih bagus dari di sekolah? Punya bu guru juga sama punya anaknya lebih bagus punya anaknya gitu kan. Nah, itu kejadiannya. Ya, benar. Oke, teman-teman, sudah beberapa pertanyaan ya. Nah, kita coba akan sedikit merefresh. Tadi teman-teman itu dilihat dari implementasi ya, kesulitan-kesulitan teman-teman di sekolah gitu kan. Sekarang hampir berapa ya? Ada 7 pertanyaan yang kemudian minta gitu kan. Ini pertanyaan yang klise tapi berkali-kali sudah dijawab berkali-kali gitu. Bagaimana caranya mengubah mindset dari orang tua itu teh, agar kemudian antara tujuan kita dengan tujuan mereka itu bisa ada jalan tengah tadi, menyamakan persepsi tadi. Mungkin ada tips yang TUPBGT gitu. Kemarin itu penelitian ya, saya itu melakukan penelitian ini sudah disubmit juga, sudah saya publikasikan dan sudah disubmit penelitian ini, bahwa yang pertama yang harus disamakan adalah persepsi orang tua dan guru. Duduk bareng orang tua dan guru itu. Lalu kasih tahu, mama maunya apa? Maunya bisa baca tulis ngitung. Cepat. Oke. Jadi kayak tadi tuh, kenapa setiap hari ada tulisan? Itu karena permintaan orang tua. Mau kegiatan main apapun, anak tiap hari nulis. Kan permintaan orang tua itu sebenarnya anak tiap hari harus sudah tulis. Harus dilihatin, nih nulis gitu kan. Nah, kalau nulis itu menjadi permintaan tiap hari dari orang tua, maka kita berikan nih fasilitasi. Tetapi caranya tetap melalui cara main. Tulisannya antara satu anak dengan anak yang lain nggak harus sama, beda-beda karena kegiatan yang dilakukan antara satu anak dengan anak yang lain juga boleh berbeda gitu Bu Nurul. Jadi intinya adalah kesepakatan antara orang tua dengan anak. Kayaknya waktu saya tinggal 5 menitan lagi deh Bu. Oke, teman-teman, itu yang bisa kita sharingkan ya nanti. Jangan lupa, kita masih ada kesempatan untuk bersama dengan Teh Irma. Bagi teman-teman yang ingin tadi mempraktekkan best practice yang ada di sekolahnya masing-masing, untuk kita wujudkan menjadi tulisan 2-3 lembar. Ya sayang. Biasanya Bu, adakah buku yang bisa direkomendasikan? Buku itu akan kita bikin. Ini nih di chat nih Bu Anissa atau siapalah saya sebentar. Adakah buku yang direkomendasikan? Mari kita bikin buku, karena yang paling sulit buat orang tua dan guru itu adalah ide, inspirasi, kegiatan apa. Nah, kegiatan apanya? Kalau satu orang nyumbang satu kegiatan, ini ada 450 orangan lebih ya. Maka kita punya 450 kegiatan sebagai inspirasi buat orang tua ataupun guru-guru kita. Jadi mari kita saling berbagi, gunakan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Nggak boleh yang beli. Gunakan alat dan bahan yang ada di sekitar. Sehingga itu bisa dilakukan dimanapun tanpa bayar. Orang tua kita tuh udah berat Bu dengan corona ini. Cobalah bikin kegiatan itu yang gratis ya. Jangan yang beli-beli.
Kasihan orang tuanya. Gitu. Siap. Yang tadi buat kegiatan yang gratis-gratis ya. Buat semuanya memudahkan orang tua dan memudahkan banyak orang gitu ya. Oke, Teh Irma, karena Teh Irma waktunya terbatas, sebelum kita akan ngobrol dengan teman-teman nanti. Jadi teman-teman kita stay dulu sebentar 5 menit setelah Teh Irma nanti keluar. Ada nggak titipan penguatan gitu ke teman-teman Teh sebagai closing statement? Begini, Bapak Ibu, literasi dan numerasi, praliterasi, pranumerasi di anak usia dini adalah hal yang sering kali diungkap. Baik di cara belajar anak usia dini, di prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini, hampir di semua pelatihan selalu ditanyakan. Tetapi pada akhirnya semua kembali ke diri kita sendiri. Keputusan akhir ada di diri kita sendiri. Sekarang tinggal kita memilih. Apakah kita ingin menstimulasi anak-anak kita dengan cara yang benar? Dan saya yakinkan itu memang lebih repot dibanding dengan menggunakan cara cepat. Tetapi semua keputusan ada di Bapak Ibu. Apakah ingin cepat, tetapi buat anak itu merugikan? Ataukah kita ingin lebih bisa lebih waktu kita mungkin agak lebih banyak untuk menyiapkannya. Dan untuk itu semua perlu ada komunikasi antara orang tua dan guru. Yang harus kita yakinkan kepada orang tua adalah tujuan kita sama loh. Itu yang harus kita yakinkan kepada orang tua, bahwa tujuan kita sama. Maka mari cari cara yang tepat agar anak kita terstimulasi dengan cara yang tepat dan bermanfaat bagi mereka. Ya. Jangan sampai kita stimulasi mereka bisa, tetapi hanya sesaat. Contoh kayak tadi, Bu. Anak kita, apalagi sekarang ya, menggunakan AKM, itu sekarang yang kan anak SD kita, SD SMP itu AKM ya sekarang. AKM itu yang dibangun adalah high order thinking-nya. Kalau cara kita ngajarin baca, tulis, ngitung dengan cara yang lama, dipastikan mereka nanti jeblok. Itu yang harus kita pastikan kepada orang tua kita. Terima kasih, semangat semuanya ya. Oke, terima kasih Teh. Dan sebelum Teteh meninggalkan tempat, teman-teman sebenarnya yang kita lakukan ini adalah merefresh diri kita ya. Dan Teh, sebagai informasi tambahan kepada teman-teman semua, berbekal dari beberapa kondisi yang tragis ya, tentang kondisi guru yang tidak bisa mentransfer ilmu ke anaknya sehingga menggunakan cara yang paling mudah itu. Kenapa? Karena latar belakang guru juga berbeda-beda Teh. Ada yang SMP mengajar, SMA juga mengajar tanpa dibekali pelatihan apapun gitu kan. Sehingga kami gitu ya, kami dari Pautok juga sedang sekarang penggalangan dana donasi untuk membantu guru-guru yang prioritas SMP dan SMA tapi ngajar PAUD itu bisa ikut diklat dasar gratis teman-teman. Saya akan tunjukkan ya Teh Irma sedikit yang sedang kami upayakan. Sebentar nih, di mana tempatnya tadi? Kenapa dia tidak bisa dibuka? Mana Vin? Oke, ini. Jadi ini Teh Irma agar teman-teman tahu bahwa kita juga punya banyak cara untuk berkolaborasi. Nah ini, jadi teman-teman kita sedang menggalang dana, membuka donasi untuk membantu guru-guru yang belum punya kompetensi yang terstandar bisa ikut tapi gratis gitu ya dalam kondisi pandemi ini. Maka saya dan teman-teman yang di Pautok mengajak teman-teman untuk bisa berkolaborasi, baik itu berdonasi ataupun nanti kalau teman-teman punya 10 guru yang ada di sana yang membutuhkan diklat dasar ini dan gratis dengan tanda petik ya, mereka sangat membutuhkan gitu kan. Silahkan hubungin saya. Insya Allah nanti akan bersama-sama. Teh Irma hatur nuhun sayang, ilmunya, kebersamaannya sehat selalu. Amin. Terima kasih juga semuanya. Kita doakan ya teman-teman ya, Teh Irma lancar, berkah ilmunya dan dimudahkan segala aktivitasnya.
Thank you, Teteh. Saya izin ya, karena Mangga. saya harus berpindah layar ke layar yang lain. Mangga, Makasih mangga. banyak semuanya. Ya, ketemu buat lagi. online batin. Semangat ya. Mangga, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah Teh Irma yang tidak pernah jemu untuk bisa memotivasi kita gitu. Dan tadi keinginan beliau agar kita bisa memberikan jariah kita, amal kita gitu kan, ilmu kita dengan membuat sedikit tulisan gitu ya, implementasi dari praliterasi dan pranumerasi. Nanti agar bukunya tidak terjual dengan mahal, kita akan buat e-book saja. Karena Pak Uto kemarin sudah buat 8 buku, cetaknya cukup mahal ya, di atas 100 gitu. Jadi daya belinya juga kasihan, mereka nggak bisa beli gitu ya. Nah, nanti kita akan undang teman-teman di grup tertentu dan kita masukkan Teh Irma di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan informasikan kepada teman-teman tentang kelas di bulan Agustus. Nah, ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena kelas ini, yang kelas hari ini teman-teman, kelas hari ini adalah kelas khusus dari Teh Irma. Teman-teman kelasnya gratis, tapi yang pengen dapat sertifikat, teman-teman diminta berkenan berkontribusi 10.000 bagi yang ingin sertifikatnya. Kenapa? Karena seperti hari ini kita zoomnya karena antisipasi 1.000, jadi zoomnya kita pakai yang 1.000, kita sewa yang 1.000 gitu. Nah, nanti hari Sabtu teman-teman bisa mengikuti materi yang sangat bagus dan itu free sertifikat. Sertifikatnya free. Saya akan share kepada teman-teman ininya ya. Mana ini? Sebentar. Saya akan share pamfletnya. Oke, ini adalah kelas kita di bulan Agustus, teman-teman. Ada kelas spesial yang hari ini Teh Irma. Kemudian ada yang kiri Sabtu tanggal 14 Agustus itu dengan Coach Fahmi. Mungkin judulnya agak asing dengan kita ya. Sukses membangun bisnis dengan grounded strategi. Grounded itu lebih membumi gitu. Ini bukan hanya untuk kepala sekolah, bukan hanya untuk pengawas, tapi juga pendidik. Kemudian Sabtunya lagi kita dengan Mas Ramli tentang customer relationship management, bagaimana kita berhubungan dengan customer kita atau para relasi kita. Dan yang spesial lagi tanggal 28 Agustus itu adalah kelas sosial media planner. Ini saya sampaikan, teman-teman biasanya di PAUD kita itu tidak banyak guru yang berani membuat flyer sendiri, membuat konten sendiri, mempublish sendiri. Nanti yang kelas tanggal 28 itu 2 jamnya memang kita akan bersama-sama. Tetapi bagi sekolah yang minat untuk mendaftarkan 1 orang guru atau 1 orang wakil atau 2 orang wakil di masing-masing sekolahnya, itu nanti akan kami berikan beasiswa selama 3 bulan pelatihan free cuma-cuma. Jadi nanti di dalam sekolah ibu, bapak punya tim untuk medsosnya. Ada yang khusus kontennya, ada yang khusus desainnya, ada yang khusus mempublishnya. Sehingga komplit nanti di dalam sekolah teman-teman itu tidak usah pakai menggunakan orang lain. Tapi khusus untuk yang memang mau. Yang tidak mau tidak usah. Jadi yang mau berarti nanti mendaftarkan siapa-siapa yang akan didaftarkan di sekolah itu. Dan nanti akan kami berikan beasiswa selama 3 bulan. Gak usah bayar. Gak usah bayar. Dan nanti bagaimana ngetes mereka itu sudah layak belum untuk bisa menjadi tim medsos atau tim IT di lembaga teman-teman, kita nanti akan magangkan. Kita akan switch, misalnya di Bu Nurul Septrinawati dengan Bu Liv Tiara, misalnya gitu ya. Kita akan switch mungkin yang SDM-nya di A nanti akan ke B, mungkin seperti itu ya. Sehingga ketika magangnya mereka sudah diakui, akan dapat surat magang dari lembaga yang dimagangi, kemudian dapat sertifikat dari kita. JPL-nya nanti akan diakumulasikan di 3 bulan itu. Nggak usah bayar ke kita. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kita saling menyemangati,
saling mensupport, saling memotivasi. Memang kadang ikut kelas seperti ini capek, tapi tidak ada kata putus asa gitu kan dengan berbagai kondisi yang ada. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya kasih tahu lagi, hari ini kelasnya memang gratis, tapi untuk membayar Zoom kita minta teman-teman yang ingin sertifikat, yang tidak ingin sertifikat nggak usah bayar ya, 10.000 berkontribusi, nanti linknya akan dikirim oleh Bu Fitri. Setelah itu Zoom-nya kan sudah terbayar nih. Kalau hari ini banyak yang pesan sertifikat. Untuk yang besok Sabtu itu kalau teman-teman ikut langsung kelasnya Coach Fahmi, bayarnya hampir 5 juta. Teman-teman bisa buktikan besok Sabtu bagaimana oke-nya beliau. Gitu. Ikut hari Sabtu, teman-teman free sertifikat. Nggak usah bayar sertifikatnya karena sudah ngambil dari hari ini untuk biaya sewa Zoom-nya gitu. Nanti yang Sabtu lagi mungkin bayar sertifikatnya lagi. Tapi yang kelasnya Mas Alvin itu memang free sama sekali, nanti teman-teman untuk 3 bulannya itu beasiswa. Tidak harus teman-teman, kalau teman-teman merasa jadul, saya mah jadul, nggak usah ikut yang jadul, ikut 2 jamnya aja. Tapi yang didaftarkan untuk menjadi tim IT, itu nanti yang benar-benar bisa mensupport. Jadi seluruh PAUD, baik itu TK, RA, nggak jadul-jadul amat lah. Hari ini kita belajar apa, bisa di-share ke orang tua. Tapi bentuknya bukan pakai PowerPoint, tapi benar-benar pakai flyer yang cantik gitu. Jadinya kan semuanya enak dipandang mata. Mungkin begitu ya, nanti kalau ada yang kurang atau yang salah di yang saya sampaikan, nanti kita bisa diskusi di grup ya. Jadi teman-teman, grup yang sekarang dipakai itu akan dibubarkan kalau sertifikatnya sudah kita kirimkan. Tetapi hari ini teman-teman akan saya berikan link untuk masuk ke kelasnya Coach Fahmi tanpa mendaftar pakai Google Form, karena nanti untuk free sertifikat linknya akan kita share di Zoom saat kelas berlangsung. Oke ya, sip ya teman-teman ya. Hatur nuhun pisan atas kebersamaannya Bu Fitri, PIC kita hari ini. Ya, Bu Fitri, silakan di-share untuk link pemesanan sertifikat bagi teman-teman yang berkenan untuk memesan. Bagi yang tidak apa-apa. Setelah nanti Bu Fitri sudah selesai ngirim linknya, 2-3 jam ya teman-teman, baru saya akan undang teman-teman di grupnya Coach Fahmi, biar nanti tidak tumpuk-tumpuk ya. Tapi grupnya akan kita buat 2 arah. Oke. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf, materi dari Teh Irma nanti segera akan kami kirimkan. Sudah dikirim ke saya dalam bentuk PDF. Dari Studio 1 Bekasi, Jawa Barat mengucapkan hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.